Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukang kayu, rumahnya di Kemang. How are you? Kumaha damang. Jumpa lagi bersama gua Wildan Copa Al-Bukhari di akun pejabat yang masih membahas tentang azan. Konten ini bertemakan literasi dan sekarang masih tetap membahas azan. Yang akan dibahas kali ini adalah kapan terakhir Bilal bin Rabah mengumandangkan azan. Gue masih bawa catatan gue sekarang oret-oretan kayak gini tuh. Setelah Rasulullah SAW wafat pada Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, setelah melaksanakan haji wada. Jadi setelah melaksanakan haji wada, Rasulullah meninggal. Lalu Bilal bin Rabah menghadap Abu Bakar, meminta izin untuk tidak azan lagi. Terus Abu Bakar menjawab, "Aku tidak akan menurunkan orang yang telah diangkat oleh Rasulullah," kata Abu Bakar. Lalu Bilal bin Rabah kekeh, "Tidak, aku tidak ingin azan lagi." Lalu Bilal mengulang, namun Abu Bakar tetap berkata, "Tidak, kecuali punya alasan." "Alasanmu apa? Gak mau azan lagi?" gitu kan. Terus Bilal bin Rabah bercerita bahwa dia melihat ke menara, lalu melihat ke kuburan Nabi Muhammad yang dulu adalah kamarnya Nabi Muhammad. Sebelum azan, kata Bilal bin Rabah, dulu di kamar itu yang sekarang makamnya Nabi Muhammad, ketika waktu azan tiba, Nabi Muhammad membangunkan Bilal, waktu sholat tiba, bangun. Begitupun ketika Nabi Muhammad tidur, ya Nabi Allah, bangun, waktu sholat sudah tiba. Saling membangunkan. Lalu Bilal bin Rabah sama-sama berjalan ke arah masjid. Setelah itu dia naik ke menara, lalu mengumandangkan azan sambil menoleh ke arah Rasulullah. Dan Abu Bakar mengizinkan Bilal untuk tidak azan lagi. Lalu Bilal pulang ke Sam. Dan setelah cukup lama, Bilal bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan ditegur oleh Rasulullah. Cerita ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asyakir. Dalam mimpinya, Rasulullah berkata pada Bilal, "Wahai Bilal, alangkah kerasnya hatimu, lama kau tidak berkunjung padaku." Dan Bilal pun menangis semenangis-menangisnya hingga keluarganya ketakutan dan bertanya, "Ada apa Bilal? Kau tidak pernah menangis semenangis ini?" Lalu Bilal menceritakan mimpinya. "Aku bermimpi Rasulullah menegurku." Lalu atas saran keluarganya, Bilal pun berjalan ke Madinah untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad. Dalam perjalanan, dia melihat bukit, dia melihat gedung. Teringat perjalanannya dengan Rasulullah. Lalu sampainya di sana, Bilal langsung terduduk di makam Rasulullah, langsung mengucapkan salam dengan suara lirih karena lelah berjalan sambil menangis karena rindu Rasulullah. Lalu dia berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah."
Setelah itu ada menepuk pundaknya. Dia adalah Abu Bakar. Lalu Bilal berkata pada Abu Bakar, "Aku bermimpi ditegur oleh Rasulullah. Aku takut ditinggal Rasulullah." Lalu Abu Bakar berkata, "Wahai Bilal, air mata yang menangis karena Rasulullah tidak akan ditinggal oleh Rasulullah." "Benarkah itu Abu Bakar?" "Iya, benar. Salah satunya adalah kamu." Lalu tangisan Bilal bin Rabah mereda. Lalu waktu itu diriwayatkan kala itu hampir subuh. Abu Bakar berkata, "Mumpung kau di Madinah, Bilal bin Rabah, gimana kalau kau mengumandangkan azan?" Tangis yang sudah mereda tadi pecah lagi. Bilal menangis lagi, mengingat kenangan-kenangannya bersama Rasulullah. Kalau di ibarat kata zaman sekarang, orang pacaran udah putus, ketemu sama temennya ditanya-tanya lagi, "Gimana kabarnya si A? Gimana kabarnya si B?" Lah, langsung kenangannya ini lagi ya kan. Nah gitulah pokoknya. Nangis lagi Bilal bin Rabah. Lalu berlarianlah anak-anak kecil ke arahnya. Yang ternyata dua di antara anak-anak itu adalah Hasan dan Husain. Hasan memegang tangan kanan, Hasan berada di kanan Bilal, sedangkan Husain berada di kiri Bilal. "Ya muazin kakekku." Lalu Bilal menoleh lagi ke arah Hasan, menoleh lagi ke arah Husain. Dia melihat wajah Hasan mirip dengan wajah Rasulullah. Dia menoleh ke Husain, kaki Husain mirip dengan kaki Rasulullah. Lalu Hasan dan Husain berkata, "Ya Bilal, muazin kakekku, kumandangkanlah azan. Aku sudah lama ingin mendengarkan azanmu." Lalu Bilal menoleh lagi ke wajah mereka. Dia tidak bisa menolak. Jika menolak permintaan cucunya, dia takut bahwa suatu hari nanti tidak bisa mengundangkan azan depan Rasulullah di surga. Maka Bilal pun naik ke menara, sampainya di menara, menoleh ke arah makam Rasulullah. Lalu dia teringat lagi pada masa-masa dia bersama Rasulullah. Lalu dia kumandangkan azan pada kalimat, "Asyhadu an la ilaha illallah." Maka semua penduduk Madinah menangis dan berkata, "Apakah Rasulullah dibangkitkan lagi?" Lalu Abu Bakar berkata, "Tidak, itu Bilal. Bilal muazzinnya Rasulullah." Sambil menangis, Bilal tetap mengumandangkan azannya sampai di kalimat, "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Bilal terpingsan. Setelah bangkit dia berkata, "Aku tidak kuat. Bangunkan. Aku tidak kuat. Lanjutkan." Lalu Hasan dan Husain berdiri untuk melanjutkan azan Bilal. Begitulah kisah azan terakhir Bilal. Sampai saat itu, sebuah riwayat mengatakan ada Bilal hanya 3 hari berazan. Setelah kejadian itu, Bilal hanya 3 hari mengumandangkan azan. Ada yang bilang tidak azan lagi. Dan seperti kita ketahui, untuk saat ini surah azan Bilal bisa didengarkan lewat suara Syekh Hisham Tiaroh. Nah, itu dia pembahasan gua tentang azan terakhir Bilal. Karena ini waktunya mepet,
Ini bikin video di sela-sela kerja bakti. Cukupkan sekian dari gua. Semoga apa yang gue sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan jika ada benarnya itu hidayah dari Allah, jika ada salahnya itu hanyalah kebodohan dari gua. Cukup sekian dari gua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Siateng naik bis, thank you abis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.